Kemudian vibrasi yang kedua yang harus kita rawat adalah vibrasi hati, getaran dari hati. Ini penting ini. Setelah tubuhnya sudah dirawat, sekarang apa? Hatinya. Hati kita ini juga memancarkan, bergetar, ya, memancarkan. Kalau hati kita isinya kebaikan-kebaikan, nanti yang terpancar ke luar itu juga kebaikan-kebaikan. Hati bicara tentang emosi, ya, tentang emosi. Kemarin ada pelajaran kan, yang beberapa minggu yang lalu, emosi itu energi yang bergerak, energi yang bergerak. Jadi hubungannya dengan hati. Kalau hatimu sudah dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, sukacita, kelimpahan, ya, dirasakan dulu. Jadi apapun yang pengen terjadi dalam hidupmu, dirasakan dulu di dalam hati. Pak, saya pengen bahagia. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana hatimu merasakan kebahagiaan. Ya, kalau pengen bahagia, dicipta dulu di hati. Bapak Ibu bisa nggak mencipta kebahagiaan? Gimana caranya? Bagaimana bahagia, Pak? Hutang saya mesti banyak. Pak, bagaimana bahagia, Pak? Bulan 7 jatuh tempo. Ya, kebahagiaan itu datangnya bukan dari luar, tetapi dari dalam. Nah, soalnya banyak orang, gimana Pak, mau bahagia, saya belum punya mobil yang bagus. Mobil bagus itu bukan bahagia, tapi senang. Ya, dibedakan. Kalau bahagiamu masih terhubung dengan materi yang dari luar, itu bukan bicara kebahagiaan, tapi bicara senang. Senang dengan bahagia berbeda, maksudnya. Bahagia itu diusahakan dari dalam. Kalau senang itu dari luar. Pak, kalau saya punya mobil baru, saya bahagia, Pak. Oh, itu bukan bahagia yang paicung. Itu namanya senang. Karena kalau senang itu gini, bedanya bahagia dan senang ya. Senang itu bersyarat. Jadi ada syaratnya. Pak, kalau pakai kalau, berarti itu senang. Jadi senang itu bersyarat, mahal, dan berbatas waktu. Ya, itu senang. Contoh, orang kalau punya mobil baru kan senang itu. Ya. Bersyarat kan? Senang kalau punya mobil baru. Nah, terus mahal karena harus punya uang ya. Dan berbatas waktu. Saya dulu ketika punya impian, ya, aku pengen punya mobil ini. Kemudian terwujud. Nah itu senang, senang. Tapi batas waktu. Ini dilihat semua yang pernah punya mobil baru. Batas waktu maksimal 3 bulan ya. Jadi senang itu maksimal 3 bulan. Waktu saya punya mobil baru, itu saya mandiri sendiri. Seminggu bisa 3 kali mandinya. Ya. Awal-awalnya gitu, awal-awalnya. Tapi lama-lama biasa. Lama-lama biasa. Bas bertahun-tahun ya bisa menaikkan. Nah nanti kesenangan akan menuntut lagi. Oh, kemarin mobilnya katakanlah Avanza kan gitu. Setelah dapat Avanza tadi pertama senang. Nanti setelah 3 bulan kesenangan akan berubah lagi. Wah, kok Avanza? Saya akan senang lagi kalau punya Pajero. Kesenangan selalu menuntut, ya. Kesenangan selalu bersyarat dan itu. Dan itu berbatas waktu, maksimal cuma 3 bulan. Tetapi kalau bahagia itu dari dalam, Dan sekarang kita kasih bocoran ya, supaya hatimu selalu bahagia. Pertama yang harus kita lakukan supaya mengalami kebahagiaan, penuhi hatimu dengan ucapan doa. Ya, cari hal-hal yang bisa disyukuri. Jadi untuk bahagia, pertama penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Cari hal-hal yang bisa disyukuri. Dan selama ini banyak orang selalu mencari hal-hal yang
buruk, selalu mencari hal-hal yang menjengkelkan kan gitu. Tidak pernah mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Ya. Terus KPR-nya sekarang supaya tetap bahagia, selalu mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Kalau hatimu sudah dipenuhi dengan ucapan syukur, pasti akan merasakan kebahagiaan. Akan merasakan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, untuk menjadi bahagia, Bapak sekalian, ternyata kebahagiaan kita itu ada di tempat orang lain. Ya, kebahagiaan kita itu ada di tempat orang lain. Maka kalau mau bahagia, bahagiakan orang lain terlebih dahulu. Jadi ketika hidupmu sudah membahagiakan orang lain, pasti kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah, tapi suami beneran kan ego. Kamu tidak mengerti aku sih. Kamu selalu menyakiti aku sih. Kamu kok gak ngerti-ngerti sih? Itu tuh dari menuntut itu ya. Justru kebahagiaan kita itu berada di orang lain. Kebahagiaanmu kadang berada di pasanganmu. Ya. Kebahagiaanmu kadang ada di tetanggamu. Kebahagiaanmu kadang ada di temanmu. Namanya kami belajar ya dengan Bu Niko. Kami tidak menuntut untuk Bu Niko membagikan saya, dan Bu Niko juga tidak menuntut saya membagikan. Tapi kami saling, ya kami berusaha, ya, saya berusaha membagikan Bu Niko. Karena ketika Bu Niko bahagia, saya pun pasti bahagia. Sama, Bu Niko juga berusaha membagikan saya, karena kalau saya bahagia, Bu Niko pasti bahagia. Nah, ingat-ingat nih, kebahagiaanmu ternyata ada di pasangan. Maka pertama bahagia dulu pasangan. Ya, bahagia dulu pasangan. Maksudnya kan banyak orang yang dibahagiakan yang jiwa sana, yang pasangannya tidak dibahagiakan. Itu namanya sodron. Kalau nanti punya pasangan seperti itu, namanya diganti aja. Sodron. Nah, ternyata itu membahagiakan menjadi dua sama, pasangan ini lebih bahagia. Itu jadi drone, sodron. Jadi masing-masing pasangan bahagiakan ya, saling membahagiakan pasangannya. Jangan menuntut dibahagiakan. Kalau menuntut nanti energinya jelek. Besok lagi kan saya melihat banyak pasangan itu menuntut. Kamu kapan sih kamu membahagiakan saya? Aku selama ini kok tidak pernah kamu bahagiakan ini. Benar nggak? Ini saya melihat nih wajah-wajah yang sering ngomong gitu. Aku ini mendampingi kamu udah sekian tahun, kok nggak pernah kamu bahagiakan ini? Sekarang belajar. Masing-masing kita harus berusaha membahagiakan pasangan. Bukan menuntut ya, tapi masing-masing harus menjadi pencipta bahagia bagi pasangannya. Ya, tidak menuntut tapi sebagai pencipta kebahagiaan. Ini kemudian tidak vibrasi hati. Kalau kita sudah merasakan bahagia, ya, bahagia, sukacita, nanti semua kehidupan yang datang itu nanti hal-hal yang membahagiakan kita. Jadi apapun yang kamu rasakan di sini nanti ya, itu juga akan menarik, akan membawa hal-hal yang baik datang ke dalam kehidupan. Maka lihat sekarang kalau yang datang selalu hal-hal yang membuat kamu sedih, dan kamu sedih, bebannya berat, cek dulu hatinya. Karena apa yang kamu rasakan saja akan mempengaruhi sekitarmu. Kalau bahasa yang sering saya sampaikan apa? Ketika semesta yang ada di dalam dirimu itu sudah tenang, bahagia, sukacita, kelimpahan, ya, nanti semesta yang di luar pun akan mengikuti, ya, akan mengikuti. Nah, maka selalu vibrasi hati ini selalu dijaga.
Nah, kemudian rasakan vibrasi kelimpahan, ya, vibrasi kelimpahan. Nah, sama tadi dengan bahagia tadi, kelimpahan kita itu ternyata ada di tempat orang lain juga. Maka yang sering saya lakukan, habis sekalian ya, jalan pagi, ya, di pagi hari, nggak usah bawa uang. Kalau dulu awal-awal cuma satu yang paling besar, kalau sekarang udah kelimpahan, bawahnya sekarang yang paling besar tapi banyak, ya, nggak hanya satu. Nah, apa yang saya lakukan supaya saya terus mengalami vibrasi hati saya kelimpahan? Dengan berbagi tadi, ya, jalan kaki sambil berbagi tadi. Ketika orang-orang mendapat berkat dari kehidupan saya tadi, ya, yang 2 lembar, 3 lembar, ya, gitu kan. Orang-orang yang tadinya saya lihat itu kehidupannya ya lewat tukang sampah, kemudian pemulung, ya. Itu kadang dia mendapat rezeki 100 itu kan susah. Tapi tiba-tiba ketemu saya terus dapat 2 lembar yang merah. Dia merasakan apa? Kelimpahan, bos. Yang dia rasakan kelimpahan. Karena selama ini mungkin dia bekerja seharian, mungkin belum tentu dapat 1 lembar. Tapi begitu ketemu saya, dia mendapat 2 lembar, 3 lembar tadi. Yang dirasakan apa orang itu? Kelimpahan. Nah, ketika dia kelimpahan tadi, merasa kelimpahan, saya pun hati saya juga merasakan yang sama. Maka kelimpahan terus-menerus terjadi. Karena saya melakukan tadi. Bagaimana membuat orang lain itu terkejut dan merasa berkelimpahan gitu. Ya di Taman Cerdas ya, kalau itu sering kita ada yang jualan ayam gitu. Ya terus taruh uang di situ. Ya. Tolong nanti itu yang ada tukang sampah di sana, tolong nanti dikasih sana ke itu tukang sampah. Atau kalau saya nggak ada itu ya ada, tapi kalau nanti tolong kalau ada orang yang hidupannya masih belum beruntung, kasih itu ayamnya kan. Nah, jadi kelimpahan kita pun ternyata ada di tempat orang. Maka sebisa mungkin tadi buat orang-orang terkejut, merasakan kelimpahan tiba-tiba gitu. Dan yang tadi bisa kita lakukan dengan ketemu banyak orang tadi ya, pemulung, tukang sampah, ibu-ibu tua, gitu kan. Dengan jalan kaki di pagi hari itu kita bisa ketemu, dipertemukan nanti dengan umat-umat Tuhan yang lain yang masih dalam kondisi belum baik-baik saja. Nah, saya sering ketemu ketika saya salurkan tadi dan orang yang menerima itu dengan berbesar-besar. Mereka merasakan kelimpahan tadi, ya, tiba-tiba yang dia tidak pernah pikirkan. Nah, itu pun nanti vibrasinya, rasanya pun masuk ke kita. Jadi yang sekarang belum kelimpahan, praktekkan itu. Pak, misalkan belum kaya, belum dengan Anda mempraktekkan itu, nanti Anda pasti menjadi. Nah, selama ini berjalan terbalik, Pak. Besok kalau saya kaya, saya akan membantu banyak orang. Tapi ngomongnya besok kalau saya kaya. Berarti yang kamu rasakan apa? Kamu belum kaya. Maka akan kaya-kaya nanti kan gitu ya. Justru dengan mempraktekkan tadi, pasti rasamu sudah menjadi kaya. Ketika rasamu sudah menjadi kaya, maka kelimpahan pasti terjadi. Semesta, ya. Karena ketahuan mudah kaya, semesta akan mewujudkan. Semesta akan mewujud. Dibangun dulu di sini ya, dibangun dulu di sini. Apapun yang kamu inginkan, kamu bangun dulu, kamu cetak dulu, kamu rasakan dulu di dalam hati. Nanti semesta baru mewujudkan. Semesta mewujudkan. Jadi vibrasi hati ini penting ya, vibrasi hati penting. Karena banyak orang selalu hatinya merasa tersakiti. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi, ketika, nah kenapa banyak orang, Pak saya ini sudah sedekah, nah, berbagi tadi kan sedekah gitu ya. Tapi selama ini ketika sedekah, banyak orang dapat pelajaran ini, kalau kamu berbagi, Tuhan gantikan berlipat-lipat. Nah itu hatimu
Ketika berbaginya berharap ganti berlipat-lipat, hatimu miskin atau kaya? Miskin. Makanya banyak orang sudah berbagi, kenapa nggak kaya? Karena dalam hatinya berharap ganti berlipat-lipat. Jadi yang kamu pancarkan bukan kekayaan, tetapi kemiskinan, ketamakan, ya, keserakahan, ya. Masih satu minta gantinya berlipat. Ini hubungannya ya, berbagi dalam rangka mengakses rasa, bukan dalam rangka supaya diganti berlipat. Ini penting sekali, ya. Oke, kalau ada pelajaran, kalau kasus itu nanti Tuhan gantikan 700, ya. Itu kalau itu benar, ya, saya bisa menjadi orang paling kaya di dunia. Nah, setiap hari yang datang 100 orang, ratusan orang, ya. Setiap yang datang kasih 1 juta. Dari 1 juta satu orang, saya dapat 700 juta. Nah, 700 lipat ya. Jadi kali 100, ya, udah paling kaya itu kalau itu benar. Enggak, itu pengajaran yang menyesatkan. Ya, berbagi dalam rangka mengakses rasa, bukan dalam rangka mendapat balasan. Jadi kalau dalam rangka mendapat balasan, itu rasanya kemiskinan. Maka banyak sudah berbagi tapi tidak kaya-kaya, karena salah rasa, ya, salah rasa. Oke, yang ini penting, vibrasi hati, ya, jaga hatimu. Nah, ini ditekankan lagi, Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekarang kamu pengen apa? Sekarang rasakan dulu dalam hati. Pengen dicintai, ya udah kamu lakukan. Mengasihi samamu, mengasihi saudaramu, mengasihi musuhmu. Nah, ini lebih penting, ya. Terus nanti kalau kamu bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, itu bukan orang hebat. Itu biasa itu, ya. Baik dengan orang yang beda kamu, itu biasa. Itu kayak orang nyumbang, kan. Aku dulu disumbang 100, nanti aku kembalikan 125. Ya, tapi kasih itu kasih tanpa batas. Bahkan kalau berani, ya, untuk belajar kasih tadi, kasihlah orang-orang yang selama ini menyakiti. Level, ya. Tapi harus hati, ya. Ketika sudah bisa melakukan itu, kehidupan pasti menjadi baik. Kasihnya Tuhan, kasihnya semesta pasti turun di dalam kehidupan. Jadi kalau cuma mengasihi orang yang baik dengan kita, itu akeh Tuhan. Kobyuan. Maka orang-orang yang bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, itu orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Maka ada istilah banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi termasuk orang pilihan. Ketika kamu sudah bisa mengasihi orang yang menyakitimu selama ini, karena kasih itu tanpa syarat. Ini vibrasi hati, ya, sangat penting.